Pelan Kak, ucap Ayu, merasakan di inti tubuhnya. Tapi enak kan kalau cepet kayak gini, ucap Ricky sambil terus memompa tubuhnya maju mundur. Aku mau keluar Kak, ucap Ayu. Sama-sama ya, bentar lagi, ucap Ricky, dan tidak lama dia pun mencapai klimaks bersamaan dengan Ayu yang mengejang hebat. Makasih baby, ucap Ricky yang melempar uang ke tubuh Ayu yang masih polos. Ricky pun membuang kantong yang tadi pakai di tempat sampah dan pergi ke kamar mandi. Ayu pun bangun dan mengambil uang 300.000 yang dilemparkan Ricky tadi lalu memungut bajunya yang berserakan di lantai. Dia memakainya dan keluar dari kamar hotel. Dia terbawa pergaulan bebas, jadi bisa menjadi wanita pemuas nafsu untuk menambah biaya hidupnya karena neneknya hanya penjual gado-gado di rumah. Sebenarnya dia tidak menginginkan mencari uang dengan seperti ini, tapi dia masih bersekolah, kalaupun bekerja tidak bisa full time, jadi dia memilih bekerja seperti ini. Ayu pun mengendarai sepeda motornya menyusuri jalan yang ramai. Ayu menghentikan motornya di taman kota dan turun dari sepeda motornya. Duduk di bangku di bawah pohon beringin, Ayu pun menangis. Setiap sesudah melakukan hal hina itu dia menangis. Apakah nanti akan ada orang yang mau dengannya dan bisa menerima kekurangannya? Terkadang menangis bisa membuat lega, tapi tidak bisa menyelesaikan masalah, ucap seorang laki-laki yang duduk di sebelah Ayu. Ayu pun menoleh dan mengusap air matanya dengan punggung tangannya. Dia memperhatikan laki-laki yang berbicara di sebelahnya dan tidak mengenal lelaki itu. Nih minum dulu, siapa tahu abis nangis butuh yang dingin-dingin, ucap lelaki itu menyodorkan sebotol air mineral yang terlihat masih dingin. Ayu agak ragu menerimanya karena dia belum mengenal laki-laki itu. Tenang gak, aku kasih obat kok. Tuh masih disegel utuh, ucap laki-laki itu. Mau enggak? Udah pegel nih tanganku, ucapnya lagi sambil memegang tangannya pura-pura pegal. Ayu pun menerimanya. Makasih Kak, ucap Ayu dengan tersenyum. Waduh, kalau senyum cantik gini kenapa harus menangis? Ucap laki-laki itu. Kenalin, namaku Abraham, ucapnya sambil mengulurkan tangannya. Namaku Ayu Kak, ucap Ayu membalas uluran tangan Abraham. Namanya seperti orangnya yang Ayu, ucap Abraham dengan tertawa. Ayu pun hanya tersenyum melihat Abraham tertawa. Abraham sepertinya laki-laki baik dan lucu. Yang utama dia ganteng karena kulitnya yang putih. Kamu kayaknya masih sekolah ya? Tanya Abraham. Iya Kak, aku kelas 2 SMA Bina Bangsa, ucap Ayu, tapi tidak berani bertatap muka dengan Abraham karena detak jantungnya yang tidak aman. Oh pantes terlihat masih kecil, ucap Abraham yang memperhatikan Ayu. Tiba-tiba ponsel Ayu berdering dan tertera nama Bisumi tetangganya. Ayu pun mengangkat panggilan itu segera karena perasaannya tidak enak. Halo Bi, ada apa? Ayu, kamu di mana nak? Nenek kamu tiba-tiba pingsan, ucap Bisumi. Apa? Ya udah aku pulang kalau gitu Bi. Tolong jagain nenek sebentar ya Bi, ucap Ayu yang langsung mematikan panggilan teleponnya dan langsung berlari ke arah motornya. Abraham hanya melihat kepergian Ayu yang terlihat tergesa-gesa. Dia pun berinisiatif membuntuti Ayu. Ingin tahu rumahnya dan apa yang terjadi. 30 menit menempuh perjalanan karena macetnya ibu kota. Ayu pun sampai di rumahnya yang sederhana. Ayu langsung masuk ke dalam rumah dan menuju kamar neneknya. Nenek, apa yang terjadi Bi? Ucap Ayu sambil menangis melihat neneknya yang pucat dan masih memejamkan mata. Aku juga kurang tahu nak. Tadi ada pelanggan yang beli tiba-tiba teriak minta tolong terus ibu keluar dari rumah, nenek kamu udah pingsan. Jelas Bisumi. Perlahan mata nenek Saroh pun terbuka. Dia melihat cucu satu-satunya menangis dan menggenggam tangannya. Kamu kenapa nangis Yu? Ucap nenek Saroh sambil menghapus air mata Ayu. Ayu khawatir nenek. Kita pergi periksa ya nenek, Ayu takut nenek sakit parah. Ucap Ayu yang masih saja menangis. Nenek enggak apa-apa Nduk. Nenek cuma kecapekan aja kok. Ucap nenek Saroh yang tidak mau terus-menerus membebani Ayu. Udah dong jangan nangis. Nenek kan gak apa-apa. Imbuh nenek Saroh lembut sambil mengusap tangan Ayu. Bisumi pun keluar dari kamar nenek Saroh dan ingin ke dapur mengambilkan air minum. Saat keluar dari kamar dia terkejut dengan kehadiran Abraham di dekat pintu kamar. Kamu siapa? Ucap Bisumi dengan keras. Karena suara Bisumi yang keras Ayu dan nenek Saroh mendengarnya. Ada apa ya Nduk? Coba kamu lihat dulu.
Ucap Nenek Saroh menyuruh Ayu. Ayu pun beranjak dari tempat tidur lalu keluar melihat ada keributan apa. Saya temannya Ayu, Tante, maaf tadi saya hanya mengantar Ayu, ucap Abraham dengan gugup harus menjawab apa karena ketahuan. Kak Abraham, kok kakak kesini? Ucap Ayu terkejut dengan kehadiran Abraham padahal dia tidak memberitahu alamat rumahnya. Hehe, maaf Ayu, tadi aku lihat kamu tergesa-gesa jadi aku khawatir kalau terjadi sesuatu. Aku pun membuntutimu dari belakang. Maaf. Ucap Abraham dengan menunduk. Ayu memijat keningnya yang terasa berdenyut. Aku baik-baik aja kah, hanya nenekku yang pingsan, ucap Ayu lembut. Nenek kamu sakit? Kok enggak dibawa ke rumah sakit aja yuk biar aku antar? Ucap Abraham khawatir. Cuma kecapekan aja kok kak, nanti juga baikan. Kakak duduk dulu biar aku buatkan minum. Maaf rumahnya seperti ini kak. Ucap Ayu mempersilahkan duduk. Makasih yuk, aku langsung balik ke kantor aja, tadi dapat telepon dari asisten saya ada rapat mendadak soalnya. Sekali lagi maaf ya, lain kali aku main kalau kamu memperbolehkan. Ucap Abraham dengan tersenyum. Boleh aja kak asal kakak tidak jijik menginjakan kaki kakak di gubuk saya, ucap Ayu dengan menunduk. Enggak kok Yu, rumah sama aja kok, ya udah aku pamit dulu ya Yu. Tante permisi. Salam buat nenek semoga cepat pulih. Ucap Abraham lalu keluar dari rumah Ayu. Abraham pun masuk ke dalam mobilnya namun belum melajukan mobilnya. Dia termenung melihat rumah Ayu yang begitu kurang layak untuk dihuni. Abraham pun mulai menghidupkan mobilnya dan melajukan meninggalkan halaman rumah Ayu. Sambil melajukan mobilnya dia tersenyum mengingat senyuman Ayu yang begitu manis dan teduh. Sial, sepertinya aku jatuh cinta pandangan pertama, haha. Ucap Abraham tertawa sendiri di dalam mobil. Sesampainya di kantor, Abraham mengganti pakaiannya yang tersedia di ruangan pribadinya. Karena sebenarnya hari ini dia tidak ingin masuk bekerja. Dia ingin bersantai di taman kota untuk menenangkan pikirannya karena keadaan rumah tangga ayah dan ibunya yang ada di ambang perceraian. Dari dalam. Tuan perusahaan Wijaya sudah menunggu di ruang rapat, ucap asisten Abraham yang bernama Hendy. Ya sebentar lagi saya ke sana, ucap Abraham yang tidak mengalihkan pandangannya dari layar komputer. Baik kalau begitu saya permisi dulu tuan, ucap Hendy lalu keluar dari ruangan atasannya. Saat Hendy ingin menutup pintunya, Abraham pun menghentikan. Tunggu Hendy, ucap Abraham. Ya tuan, tanya Hendy yang kembali masuk. Kamu cari tahu tentang Ayu ini, alamatnya, ucap Abraham memberikan secari kertas ke Hendy. Baik tuan. Apa ada lagi tuan? Tanya Hendy lagi. Tidak hanya itu, secepatnya cari tahu dan bawa ke ruanganku, ucap Abraham. Baik tuan kalau begitu saya permisi, ucap Hendy lalu benar-benar hilang di balik pintu. Abraham pun beranjak dari tempat duduknya dan keluar menuju ruang rapat. Dia berjalan dengan sangat tegas namun saat disapa karyawannya dia akan selalu tersenyum. Sesampainya di ruang rapat semua pun sudah berkumpul di sana. Abraham pun duduk di tempat duduknya, perusahaan Wijaya pun maju ke depan untuk memaparkan tujuannya datang ingin mengajukan kerjasama dengan perusahaan company yang bekerja di bidang konstruksi. Apa tuan setuju? Ucap sekretaris Wijaya yang memakai baju super seksi dengan belahan dada yang rendah. Sepertinya kurang menarik. Ubah proposalnya, besok kalian bisa datang lagi. Ucap Abraham dengan dingin sambil menaruh proposal dari perusahaan Wijaya. Baik tuan. Akan saya perbaiki. Ucap sekretaris Wijaya dengan menundukkan kepalanya dan tersenyum manis ke Abraham. Namun Abraham tidak memperhatikan sama sekali sekretaris Wijaya. Abraham pun memilih keluar dari ruangan rapat dan kembali ke ruangannya. Yang menghandle sekretarisnya. Ii udah dandan cantik-cantik enggak dilirik sama sekali, ucap sekretaris Wijaya yang bernama Fanya. Dia menggerutu karena Abraham tidak meliriknya sama sekali dan malah keluar begitu saja. Kalau begitu kami permisi Tuan Hendy, besok saya akan kembali lagi, ucap atasannya Fanya yang bernama Handoko. Iya Pak, mari saya antarkan. Ucap Hendy yang mempersilahkan untuk berjalan terlebih dahulu. Fanya pun mengikuti dari belakang mengikuti atasannya dan asistennya Abraham. Hendy mengantarkan sampai depan lift karena dia harus kembali bekerja dan mencari tahu tentang Ayu karena bosnya sudah menunggunya. Di lain tempat Ayu sedang menyiapkan makan malam karena hari sudah mulai sore. Setelah memasak Ayu pun membersihkan diri. Mandi dululah biar seger, ucap Ayu dengan menghembuskan nafasnya.
Seusai membersihkan diri, Ayu pun menuju kamar neneknya dan melihat neneknya yang masih menjalankan ibadah sholat maghrib. Ayu pun menunggu sampai neneknya selesai. Setiap dia melihat orang beribadah, dia selalu merasa sangat hina. Dia pun meneteskan air matanya. Hidupnya terlalu kejam. Kedua orang tuanya meninggal karena kebakaran, jadi dia menjadi anak yatim piatu. Dan dia pun tinggal dengan neneknya. Terkadang dia menyalahkan takdir. Andai orang tuanya masih ada, mungkin dia tidak seburuk sekarang. Mungkin dia tidak akan menjual tubuhnya hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nenek Saroh pun selesai dan melihat Ayu yang terduduk di dekat pintu dengan menangis. "Enduk, kamu ngapain di situ? Sini duduk dekat nenek," ucap Nenek Saroh menepuk ranjang di sebelah Nenek Saroh. Ayu pun menghampiri neneknya dan memeluk neneknya. "Aku kangen ayah dan ibu," nenek ucap Ayu dengan menangis sambil memeluk neneknya sangat erat. "Kalau kangen, berdoa enduk. Doain aja semoga ayah dan ibumu tenang di sana," ucap Nenek Saroh dengan lembut sambil membelai rambut cucu satu-satunya. "Kalau mau ke makam pun jauh enduk, kamu harus ke kampung," ucap Nenek Saroh. "Hiks hiks, kenapa Allah jahat nenek ke aku?" ucap Ayu dengan sesegukan. "Semua sudah takdir enduk. Jangan menyalahkan sang pencipta. Udah, jangan nangis, kan masih ada nenek," ucap Nenek Saroh menguatkan cucunya. Sebenarnya dia juga merasa sesak saat melihat cucunya menangis. Dia juga kehilangan anak perempuan satu-satunya. Ayu pun menghapus air matanya dan menguraikan pelukannya. "Ayo makan malam nenek, tadi aku masak opor ayam kesukaan nenek," ucap Ayu tersenyum. "Kamu dapat uang dari mana nduk, kok bisa beli ayam?" tanya Nenek Saroh. "Biasa nenek, aku bantu temenku jualan online," ucap Ayu berbohong. "Maafin Ayu nenek yang selalu berbohong," ucap Ayu dalam hati. "Kamu harus fokus sekolah nak, jangan main ponsel terus ya, atau nyari uang. Biar nenek aja yang cari uang," ucap Nenek Saroh sambil menggenggam tangan Ayu. "Aku bisa bagi waktu kok nenek. Udah ayo makan, nanti keburu dingin gak enak," ucap Ayu yang membantu neneknya berdiri dan menggandeng menuju meja makan. Sesampai di meja makan, Ayu pun mengambilkan neneknya nasi beserta lauknya. Mereka berdua pun makan dengan nikmat dan senyap. Sesudah makan malam, Ayu pun membereskan piring kotor dan mencucinya. "Biar nenek aja nduk yang nyuci, kamu belajar aja," cegah Nenek Saroh. "Udah, nggak apa-apa nenek, ini cuma..."